Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Kasur Film. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Kali ini Kasur Film akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Crazy Tsunami. Film Cina garapan sutradara Zhou Ziqin, rilis tahun 2021. Film ini dibintangi oleh Rong Fei sebagai Jiang Feng, Wang Yinglu sebagai Xiaohu, Cantik Lau sebagai Safo, dan Li Yang sebagai Ximing. Baik, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan perjalanan sebuah mobil menuju daerah Pacinan yang dikendarai oleh Jiang Feng dan sopirnya dengan membawa box berisi seekor buaya di belakangnya. Tiba-tiba mereka harus berhenti karena dihadang oleh beberapa warga. Jiang Feng kemudian keluar untuk menemui mereka. Ia menyuruh mereka untuk bubar, namun mereka menolaknya. Tiba-tiba ada yang melemparkan sesuatu ke arah Jiang Feng. Rupanya itu Xiaohu, anak Jiang Feng itu sendiri. Warga Pacinan menolak penggusuran yang akan dilakukan oleh Safo, atasan Jiang Feng. Seketika itu juga terjadi sebuah gempa. Burung-burung berterbangan dan kemudian terjadi tsunami yang menimpa mereka semua. Beberapa dari mereka selamat dari tsunami itu, termasuk Jiang Feng. Dia memanggil-manggil putrinya. Sang sopir mengetahui jika buaya yang dibawanya telah keluar dari box dan ia memberitahu Jiang Feng. Jiang Feng akhirnya menemukan putrinya itu. Terlihat seorang pria menyalahkan Jiang Feng. Kenapa Pacinan tidak menerima peringatan tsunami? Saat itu juga, buaya sudah mendekati mereka yang selamat. Pria itu terus menyalahkan dan menduga kalau semua itu ulah Safo. Tiba-tiba, seorang wanita dengan anaknya diserang oleh buaya itu. Jiang Feng menyuruh mereka semua untuk tidak bergerak. Mereka semua sangat ketakutan atas apa yang baru saja terjadi. Mereka tetap diam menunggu buaya itu menjauh. Setelah buaya menjauh, mereka mencoba berjalan dengan pelan. Tapi si sopir mencoba menyerang buaya itu dengan sebuah besi. Mereka mencoba melarangnya. Buaya perlahan melewati pria itu. Saat hendak pergi, tak sengaja ia membenturkan ujung besinya yang membuat buaya itu kembali dan menyerangnya. Jiang Feng, Xiaohu, dan lainnya berlari menuju sebuah swalayan. Satu persatu mereka masuk, namun ada salah satu temannya yang sedang mencoba melepaskan tasnya karena tersangkut. Tentu saja itu menarik perhatian sang buaya, dan ia pun harus tewas di tempat. Saat di dalam swalayan, buaya itu mencoba untuk mendobrak masuk, tapi karena mereka menyerangnya, akhirnya buaya itu mundur dan pintu swalayan berhasil ditutup. Mereka belum aman. Buaya itu tetap mengawasinya dari luar dan mereka menjadi sasaran buaya itu. Sementara itu, di jumpa pers, media sudah ramai datang di gedung pemerintahan. Seorang legislator menyampaikan jika akan mengirim tim penyelamat. Begitu juga dengan Safo yang akan membantu korban bencana. Ximing, yang merupakan anak dari Paman Li, melihat alarm jam tangannya yang menunjukkan waktu makan. Ayahnya berkata jika sebentar lagi mereka akan makan. Dr. Chen bertanya kepada Jiang Feng mengenai buaya itu. Jiang Feng menjelaskan jika buaya itu bernama Gustav, yang telah membunuh ratusan orang di Afrika. Maksud Safo menyuruh Jiang Feng membawanya untuk mengenal kota baru Binhai jika warga Pacinan berhasil digusur. San Mao mendengar hal itu lalu pergi mengambil sebuah pisau dan ingin menyerang buaya itu. Tapi aksinya dilarang oleh Jiang Feng. Ia berkata satu-satunya cara yaitu menunggu pertolongan dari Safo. Mendengar hal itu membuat San Mao marah kepada Jiang Feng. Xiaohu yang mencoba melerainya secara tak sengaja dipukul oleh San Mao hingga terjatuh. Hal itu membuat asmanya kambuh.
Beruntung di situ ada Dr. Chen. Ia menyuruh Xiaohu mengontrol nafasnya. Xiaohu harus ditangani dengan obat yang terdapat di klinik Dr. Chen. Seketika mereka dikagetkan oleh kedatangan buaya yang menabrak pintu kaca hingga retak. Siming mengambil kacamata renang dan kemudian ia menyelam ke dalam air. Ia terkejut melihat buaya di balik pintu kaca. Saat ditanya oleh ayahnya, Siming berkata jika ia melihat ikan besar. Hal itu membuat mereka semua ketakutan. Mereka tahu kaca itu tidak akan bertahan lama. Jadi mereka harus pergi ke lantai 2. Paman Li bertanya kepada anaknya di mana kuncinya. Rupanya hilang. Tapi mereka punya kunci cadangan yang terdapat di klinik Dr. Chen. Jiang Feng mencoba mendobrak pintu, tapi usahanya sia-sia. Sementara itu, Xiaohu harus cepat-cepat mendapatkan obatnya. Paman Li memiliki cara untuk menuju klinik, yaitu dengan cara melewati ventilasi udara. San Mao yang merasa bersalah mengajukan untuk mengambil kunci dan obat di klinik. Dr. Chen pun memutuskan untuk ikut ke klinik. Namun, istrinya mencegahnya. Paman Li akan mengawasi buaya itu untuk tetap berada di sekitar swalayan, sementara mereka ke klinik. Dengan berat hati, akhirnya istri Dr. Chen menyetujuinya. San Mao mulai masuk ke saluran ventilasi. Jiang Feng melihat anaknya merasa tidak tega dan ingin ikut ke klinik. Sementara itu, legislator menyarankan supaya ada tim penyelamat ke lokasi tsunami. Tapi, Safo malah menyuruhnya untuk membuka semua saluran air, supaya genangan semakin meningkat. Hal itu akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar Safo, sebagai pemilik beberapa pabrik di wilayah itu. Debit air pun ditambahkan ke wilayah pesisir tersebut, mengakibatkan kenaikan permukaan air di lokasi di mana Jiang Feng dan lainnya berlindung. Keadaan itu akan membuat buaya semakin mudah masuk dan menyerang mereka. Sementara itu, Dr. Chen dan San Mao sudah sampai di klinik. Mereka harus cepat menemukan obat dan kuncinya. Sementara Dr. Chen mencari, San Mao berjaga jika ada hal buruk terjadi. Akhirnya, obatnya ditemukan dan kemudian memberikannya kepada Jiang Feng yang sudah menunggunya di atas. Dr. Chen turun kembali untuk mencari kunci pintu swalayan. Jiang Feng memberikan obatnya kepada Paman Li untuk kemudian diberikan kepada Xiaohu. Dr. Chen sudah mendapatkan kuncinya dan menyuruh San Mao untuk pergi dari klinik. Sementara itu, Xiaohu langsung mendapatkan pertolongan. Saat hendak naik, San Mao menyadari bahwa ada sesuatu yang mendekat. Paman Li mencoba menyelam, tapi tidak melihat buaya itu. Dan benar saja, buaya itu dengan cepat menyerang San Mao dan membuat Dr. Chen hampir terjatuh. Jiang Feng mencoba memegangnya, namun buaya itu juga berhasil menyerang Dr. Chen yang hanya menyisakan cincin pernikahannya. Jiang Feng kembali tanpa dua temannya itu, membuat istri Dr. Chen sangat terpukul. Begitu juga dengan mereka semua. Sementara itu di kota, Safo yang sedang makan diberitahu asistennya jika mobil pengangkut buaya itu hilang kontak dan buaya telah lepas dari mobil pengangkutan. Terlihat tidak ada rasa kasihan juga dari Safo terhadap warga Pacinan. Jiang Feng melihat jika di luar ada 3 orang yang menggunakan perahu. Mereka berteriak minta tolong, berharap 3 orang itu mendengarnya. Mereka adalah orang-orang yang mencari perhiasan dari para korban tsunami. Dan benar saja, salah satu dari mereka melihat Jiang Feng dan teman-temannya. Pria itu turun dari perahu hendak menghampiri Jiang Feng. Mereka memperingati pria itu jika ada buaya, tapi pria itu tidak mendengarnya. Dan benar saja, pria itu langsung ditarik buaya ke dalam air dan muncul setelah diserang. Kemudian pria yang satunya pun juga diserangnya. Kini tinggal satu pria yang berada di perahu. Buaya itu mendorong perahunya hingga masuk ke swalayan.
dan masih diserang oleh buaya itu sampai perahunya hancur. Jiang Feng meminta semua untuk berlari keluar swalayan. Buaya itu hendak mengejarnya, tapi istri Dr. Chen tidak ikut keluar dan memutuskan untuk menutup pintunya dari dalam dan diserang buaya itu. Kemudian mereka melihat ada helikopter tim penyelamat. Mereka menuju tempat yang tinggi supaya diketahui keberadaannya. Tapi tim penyelamat itu malah disuruh meninggalkan lokasi oleh Safo. Salah satu dari tim penyelamat itu sempat merekam Jiang Feng dan teman-temannya menggunakan ponselnya. Mereka sangat kecewa dan sedih dengan hal itu. Sementara saat mereka beristirahat, salah satu dari pria itu memberitahu jika air semakin naik, dan tentu saja buaya akan mudah menyerang mereka. Paman Li memberitahu jika mereka harus naik ke menara air di seberang gedung. Siming melempar tali yang diikatkan pada batu untuk menuju menara itu. Yang pertama melewatinya yaitu Jiang Feng. Setelah berhasil, kini giliran Xiaohu. Karena Xiaohu sedikit lama dan air semakin naik, salah satu pria itu tidak sabar dan langsung mengikuti Xiaohu melewati tali. Tentu saja itu membuat beban semakin berat. Pria itu lalu terjatuh ke air. Xiaohu juga hampir terjatuh, tapi tali ditarik oleh Siming dan Paman Li. Pria itu kemudian dengan cepat diserang oleh buaya. Xiaohu berhasil melewatinya. Kini tinggal Siming dan Paman Li. Siming awalnya tidak berani, tapi setelah ayahnya marah, ia pun mulai melewati tali itu. Dengan sekuat tenaga, Paman Li menahan tali itu sampai anaknya berhasil melewatinya. Kini tinggal Paman Li. Tapi ia malah melepaskan talinya. Ia menitipkan anaknya pada Jiang Feng dan ia tewas terseret air. Tentu membuat mereka bersedih. Di kota, video yang memperlihatkan Jiang Feng dan teman-temannya pun viral. Media kembali bertanya sebenarnya apa yang terjadi. Dengan hal itu, legislator marah kepada Safo dan berniat akan mengirim tim penyelamat. Tim penyelamat pun datang untuk menolong mereka. Lalu diulurkan tangga untuk mereka menaikinya. Saat itu juga, buaya datang menyerang kembali dan menggigit tangga itu yang membuat helikopter hilang kendali. Mereka pun jatuh bersama helikopter itu. Jiang Feng tersadar dan Safo menyelamatkannya. Ia bertanya keberadaan putrinya. Safo akan mempertemukan Jiang Feng dengan putrinya, tapi dengan syarat, yaitu ia harus menjadi saksi palsu jika semua yang terjadi di Pacinan adalah ulahnya. Dan Jiang Feng tidak punya pilihan lain. Di tengah kota, Safo mengadakan jumpa pers dengan media. Mereka mengira jika Safo adalah pahlawan, karena telah menyelamatkan korban tsunami dan menangkap buaya berbahaya itu. Dan Safo menyampaikan jika dalang dari kejadian ini yaitu Jiang Feng. Jiang Feng disuruh klarifikasi, dan ia menjelaskan kejadian mengenai buaya itu adalah tanggung jawabnya. Tapi, dia juga mengatakan jika kehancuran ini disebabkan oleh Safo demi lahan di Pacinan. Saat itu juga, terdengar rekaman percakapan Safo kepada Jiang Feng untuk menjadi saksi palsu. Rupanya, yang merekamnya sang legislator. Karena panik, Safo pun membuka pintu pengangkutan buaya itu dengan remote di tangannya. Buaya besar itu keluar dan membuat orang-orang ketakutan. Safo pun ditangkap, sementara buaya masih berkeliaran di tengah kota. Xiaohu rupanya masih selamat. Ia tersadar dan melihat kondisi Siming terluka parah. Jiang Feng akhirnya menemukan mereka. Saat hendak membawa Siming ke rumah sakit, tiba-tiba buaya itu datang.
Mereka bersembunyi di balik besi. Buaya itu seperti lelah dan tertidur. Saat itu juga mereka mengambil kesempatan untuk pergi. Tapi buaya itu menyadarinya dan mencoba menyerang mereka. Jiang Feng tahu besi itu tidak akan kuat menahannya. Ia berinisiatif mengalihkan perhatian sementara Xiaohu pergi dengan Siming. Buaya itu mengejar Jiang Feng, menyudutkannya dan menyerangnya, sampai memutuskan tangan Jiang Feng dengan taringnya. Sekarang, buaya itu hendak menyerang Xiaohu, tapi Jiang Feng melemparkan besi kepada buaya itu, yang membuat Jiang Feng harus terlempar oleh ekor buaya buas itu. Saat buaya itu hendak menerkam Jiang Feng, dengan cepat Xiaohu menancapkan besi tepat di mulut buaya itu, yang membuatnya mati. Melihat kondisi ayahnya yang tak sadarkan diri, Xiaohu menangis dan berjanji akan menuruti perkataan ayahnya. 1 tahun kemudian, mereka bertiga tinggal bersama. Kini Xiaohu sudah kuliah. Jiang Feng juga sudah membaik kondisinya, hanya terlihat tangan yang satunya menggunakan tangan palsu. Saat Jiang Feng membuka pintu, ia melihat sebuah foto bersama teman-temannya dan mengingat masa dulu saat masih bersama. Dan film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai selesai. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Saya, Fendi Kuntoro, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.